Bab 4256, Menduduki Pulau. Setelah mendengarkan kata-kata Bao Longsing, banyak apoteker terdiam. Mereka memiliki harapan di hati mereka, berharap Chen Wenliang dan yang lainnya akan menyerang Sekte Fa Tianzan. Jika jatuh ke tangan Chen Wenliang dan yang lainnya, dia tidak akan menjadi tahanan. Bagaimanapun, pelakunya adalah Su Tianzuo. Sekarang Su Tianzuo telah dipukuli dan meringkuk di sudut, berlama-lama. Ada seorang apoteker yang marah yang meninju dan menendangnya di masa lalu, tetapi tidak memukulinya sampai mati. Bagaimanapun, orang ini masih berguna. Ketika saatnya tiba, dia bisa diserahkan kepada Chen Wenliang dan yang lainnya untuk menebusnya dosa. Gemuruh. Tiba-tiba terjadi guncangan, dan seluruh pulau berguncang. Formasi pertahanan di sekitar pulau runtuh seketika, aura warna-warni menghilang, dan lonceng dewa di tengah pulau hancur pada saat ini. Membunuh. Ketika Chen Wenliang melihat formasi pertahanan runtuh, dia segera memimpin banyak apoteker untuk membunuh orang-orang dari Sekte Fa Tianzan. Masing-masing apoteker ini bekerja keras dan mengeluarkan potensi penuh mereka, karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat menduduki pulau itu sebelum Mu Qiufeng dan yang lainnya tiba, hidup mereka akan dalam bahaya. Di bawah tekanan kematian, apoteker ini meledak dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Setelah melihat ini, banyak murid Sekte Zantian Dharma harus berdiri untuk bertarung. Namun, yang tertinggi di sini hanyalah seorang diaken, dan kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan para apoteker ini. Ditambah dengan Dev dan orang-orang dari Sekte Liangyi, orang-orang dari Sekte Fa Zantian dibantai secara sepihak. Tidak seorang pun boleh berbelas kasihan, dan tidak seorang pun boleh dibiarkan hidup. Perintah Dev dengan keras. Dev tahu bahwa jika dia dibiarkan hidup dan menunggu Mu Qiufeng dan yang lainnya tiba, orang-orang ini akan siap untuk bergerak dan melakukan serangan penjepit terhadap mereka, yang akan merepotkan. Dev bukanlah wanita suci. Jika dia mengancam keselamatannya sendiri, dia harus mati. Bunuh, tidak ada yang akan selamat. Chen Wenliang mendengarkan perintah Dev dan meraung keras. Orang-orang Zantian Dazong melolong seperti hantu ketika mereka dibunuh, dan ketika Feng Xing melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berlari menuju ruang bawah tanah. Dia tetap seorang apoteker, jadi selama dia bergaul dengan apoteker, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Chen Wenliang tidak akan pernah bisa membunuh semua apoteker. Lagi pula, banyak dari mereka bekerja sama. Yang perlu kita lakukan hanyalah menangkap dalang Su Tianzuo dan Bao Longsing. Tetapi ketika Feng Xing berlari ke ruang bawah tanah dengan panik, dia tercengang karena dia melihat Su Tianzuo, yang dipukuli sampai mati, meringkuk di sudut ruang bawah tanah. Bao Longsing dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat saat mereka melihat Feng Xing berlari ke ruang bawah tanah dengan panik. Hahaha, orang ini panik sekali, pasti ada yang menelepon dari luar. Bunuh monster-monster dari Sekte Heaven Sanqing itu. Tak seorang pun akan dibiarkan hidup. Feng Xing tua, kamu menipu kami, dan sekarang kamu juga akan mendapat balasannya. Banyak apoteker yang menyombongkan diri dan meneriakkan makian. Feng Xing tidak pernah menyangka bahwa para apoteker ini akan begitu pemarah sehingga mereka bahkan membunuh Su Tianzuo, presiden asosiasi apoteker. Mendengarkan keributan di luar, Feng Xing tidak punya pilihan selain mencari sel dan masuk. Saat ini, Dev dan yang lainnya di luar telah membunuh semua anggota Sekte Fa Tianzan dan sedang mencari Su Tianzuo dan yang lainnya. Rekan Daois Dev, kami telah mencari di seluruh pulau, tetapi kami masih belum menemukan Su Tianzuo dan yang lainnya. Mungkinkah mereka tidak ada di pulau ini? Kata Chen Wenliang. Tidak mungkin. Jauh dari daratan. Mereka tidak punya tempat lain untuk pergi selain pulau kecil ini. Zhong Qing membalas. Presiden Chen, tolong ajak seseorang untuk melihat apakah ada ruang bawah tanah, jalan rahasia, Del. Di Sekte Zantian Dharma ini. Maka Su Tianzuo dan yang lainnya pasti ada di sini. Saya mengambil orang-orang dari Sekte Liangyi dan mengatur formasi pertahanan di pulau itu. Ketika Mu Qiufeng dan yang lainnya tiba, dengan formasi pertahanan, kita masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Kata Dev. Oke, aku akan memeriksanya dengan cermat. Setelah Chen Wenliang selesai berbicara, dia memimpin orang-orang untuk melanjutkan pencarian. Bab 4257, jangan berani melihat ke atas. Dev, bersama dengan Gu Tianchao dan lainnya dari Sekte Liangyi, mulai membentuk barisan pertahanan. Seluruh pulau mencakup area seluas lebih dari 10 mil. Sangat sulit untuk membentuk formasi sebesar itu dalam waktu singkat. Jadi Dev dan yang lainnya juga bekerja keras. Dev pertama-tama mengatur formasi di pulau itu, dan kemudian Gu Tianchao memimpin orang-orang dari Sekte Liangyi untuk menggambar formasi di sekitar pulau. Chen Wenliang membawa semua apoteker dan mencari di setiap inci tanah untuk mencari ruang rahasia atau jalan rahasia. Semua orang bekerja keras, tidak ada yang bebas, mereka semua tahu bahwa ini berpacu dengan waktu. Presiden Chen, sebuah ruang rahasia ditemukan. Saat ini, seorang apoteker berteriak keras. Chen Wenliang segera memimpin orang-orang untuk bergegas, dan kemudian berjalan melalui terowongan yang gelap. Di bawah gelap dan lembab, hanya ada cahaya api redup dan deretan sel. Jelas sekali bahwa ini adalah penjara bawah tanah.
Presiden Chen, Presiden Chen. Melihat Chen Wenliang dan yang lainnya masuk, apoteker yang dikurung di ruang bawah tanah sangat bersemangat dan mulai berteriak. Ini mengejutkan Chen Wenliang, dan ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah Bao Longxing dan yang lainnya. Melihat adegan ini, Chen Wenliang sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Bao Longxing, bukankah kamu anggota sekte Heaven Sanqing? Mengapa kamu dikurung di ruang bawah tanah saat ini? Chen Wenliang tertawa dan berkata. Bao Longxing merasa malu dan berkata dengan cepat, Presiden Chen, saya ditipu oleh Su Tianzuo. Kami semua tertipu dan hanya mendengarkan kata-kata Su Tianzuo. Sekarang Su Tianzuo telah ditundukkan oleh kami, cepatlah. Ayo keluar. Setelah Bao Longxing selesai berbicara, dia meminta orang-orang untuk menyingkir, secara langsung mengungkap Su Tianzuo yang sekarat. Melihat Su Tianzuo seperti itu, Chen Wenliang merasa lega untuk beberapa saat. Orang inilah yang menjadikan mereka seperti sekarang ini. Kamu hanya melakukan urusanmu sendiri. Kamu tidak pandai bekerja sama dengan siapapun. Kamu hanya bekerja sama dengan orang-orang dari Sekte Santian Dharma. Orang-orang ini sangat licik, jika tidak, kamu tidak akan dibawa ke tempat di mana burung tidak melakukannya. Tidak sial. Chen Wenliang mendengus dingin. Benar, benar. Presiden Chen mengajari Anda hal yang benar. Kami benar-benar pantas mendapatkannya. Kami tahu kami salah. Mohon minta Presiden Chen untuk mengeluarkan kami. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan binatang buas dari Sekte Fatianzan. Bao Longxing memohon. Presiden Chen, keluarkan kami benar-benar tahu kami salah. Kami bersama-sama membunuh orang-orang Tianzan Dazong dan menghancurkan tempat ini. Presiden Chen, Anda dan saya telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, tolong. Banyak apoteker mulai berdoa untuk Chen Wenliang. Ketika Chen Wenliang melihat ini, dia tidak tahan, jadi dia membuka pintu sel dengan keras. Tetapi ketika dia baru saja mengulurkan tangannya, cahaya putih menyala, langsung menjatuhkan Chen Wenliang. Presiden Chen, ada formasi di sini, dan kita harus menghancurkannya. Bao Longxing mengingatkan. Ketika Chen Wenliang melihat ini, dia memerintahkan seseorang untuk segera mencari Dev. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghancurkan formasi, jadi dia harus membiarkan Dev datang. Dev telah menyelesaikan formasi saat ini, dan hanya menunggu Gu Tianchao dan orang-orang dari Sekte Liang Yi menyempurnakan formasi. Ketika dia tahu bahwa Chen Wenliang sedang mencarinya, Dev segera bergegas. Rekan Daois Dev, penjara bawah tanah ini dilindungi oleh sebuah formasi. Formasi tersebut harus dibongkar, kata Chen Wenliang. Dev melirik ke ruang bawah tanah, dan kemudian ke banyak apoteker di ruang bawah tanah. Ketika orang-orang ini melihat Dev, mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke mata Dev. Meskipun Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dan banyak apoteker di sini berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada Dev, mereka tidak berani melihat ke arah Dev sama sekali saat ini. Keagungan tubuh Dev membuat orang-orang ini tidak bisa mengangkat kepalanya. Meskipun mereka tahu bahwa Dimensi Ling Alliance akan menggunakan persembahan 100 tahun lagi untuk memburu Dev, tidak ada yang berani memikirkannya saat ini. Kekuatan Dev terlihat jelas bagi semua orang, mulai dari menangkap Wang Qingxi hingga bergegas ke dalam badai, tetapi keluar tanpa cedera. Bab 4258, Penyesatan. Sekarang mereka menduduki pulau kecil ini lagi, setiap langkah yang diambil Dev membuat mereka sangat terkejut. Dev perlahan mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya segera menemui sedikit perlawanan. Kemudian formasi itu berkedip, dan sebuah kekuatan datang ke arah Dev. Merusak. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari telapak tangan Dev, dan formasi di ruang bawah tanah runtuh pada saat ini. Seperti cangkang telur, ia pecah di mana-mana dan kemudian menghilang. Setelah formasi dipatahkan, ketika Bao Longxing dan yang lainnya melihat ini, mereka tiba-tiba bertabrakan. Pintu penjara bawah tanah langsung dirobohkan. Tanpa formasi, bagaimana pintu penjara biasa ini bisa menghentikan Bao Longxing dan yang lainnya? Terima kasih, rekan Daois Dev, karena telah menyelamatkan saya. Kami bodoh dan ditipu oleh Su Tianzuo. Kami tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi di masa depan. Kami akan mengikuti bimbingan rekan Daois Dev. Bao Longxing, kepala keluarga Bao, sedang menjilati Dev dengan hormat saat ini. Dev sudah sering mendengar sanjungan seperti ini, jadi dia tidak peduli. Rekan Daois Dev, apa yang harus kita lakukan terhadap Su Tianzuo? Chen Wenliang menunjuk ke arah Su Tianzuo yang sekarat dan bertanya. Su Tianzuo dipenuhi luka saat ini, dan matanya penuh dengan permohonan, jangan bunuh aku, biarkan aku pergi, tolong, tolong. Su Tianzuo hanya ingin hidup saat ini. Dia tidak lagi berpikir untuk mendominasi dunia medis. Tapi apakah Dev akan membiarkannya hidup atau tidak tergantung pada Dev. Saat Anda berkomplot melawan rekan kerja Anda, pernahkah Anda berpikir untuk melepaskan mereka? Mata Dev dingin, tidak ada yang menyedihkan dalam memperlakukan orang seperti itu. Dev melambaikan tangannya dengan ringan, dan gumpalan api langsung menimpa Su Tianzuo. Ah! Su Tianzuo berteriak, Ruan berteriak begitu keras.
Ketika semua apoteker melihat pemandangan ini, mereka gemetar. Faktanya, yang diinginkan Dev adalah efek seperti ini. Dia ingin mengintimidasi para apoteker ini. Jika tidak, jika apoteker ini tidak berguna dan mengkhianati Mu Qiufeng dan yang lainnya saat mereka berkelahi, mereka akan berada dalam bahaya. Di bawah tatapan semua orang, Su Tianzuo langsung terbakar menjadi abu oleh api. Dari awal hingga akhir, mata Dev ternyata sangat dingin. Ayo pergi, lalu Mu Qiufeng dan yang lainnya kembali, dan pertempuran sengit akan segera dimulai. Dev berkata perlahan. Rekan Daois Dev, ada orang lain yang harus ditangani. Saat ini, Bao Longxing buru-buru berbicara. Siapa? Dev sedikit terkejut. Ini dipimpin oleh Su Tianzuo. Itu sudah cukup untuk membunuh Su Tianzuo. Feng Xing lah yang memiliki ide untuk membawamu ke Laut Badai. Dialah yang membawa kita ke sini dan dipenjarakan oleh Sekte Fatianzan. Orang ini sudah menjadi anggota Sekte Penghancur Surga. Bao Longxing buru-buru membawa Dev dan yang lainnya ke dalam penjara bawah tanah, dan melihat Feng Xing di sel paling dalam. Bao Longxing, apa yang kamu bicarakan? Saya jelas-jelas menentang Anda karena merugikan rekan-rekan saya dan diasingkan oleh Anda. Mengapa Anda menyalahkan saya sekarang? Feng Xing ingin menyelesaikannya, jadi dia segera berdebat. Setelah mendengar kata-kata Feng Xing, banyak apoteker mulai menuduh Feng Xing, dan beberapa bahkan menghinanya, namun Feng Xing bertindak sangat sedih dan sabar saat ini. Saat ini, Dev bahkan tidak tahu siapa orang ini. Tampaknya ranah Feng Xing tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9, yang tidak menonjol sama sekali. Ketika dia pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, Dev tidak pernah memperhatikan orang ini. Feng Xing, kamu telah jauh dari keluarga Feng selama bertahun-tahun, dan kamu tidak pernah menyangka berada di sini. Pada saat ini, Nenek Zen tiba-tiba keluar dari kerumunan, memandang Feng Xing dan berkata. Ketika Feng Xing melihat Nenek Zen, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Nenek Zen, apakah kamu kenal orang ini? Dev bertanya dengan ragu. Bab 4259, Perang akan datang. Tentu saja, dia adalah anggota keluarga Feng di wilayah tengah. Dia menyukai alkimia dan sering bepergian ke asosiasi apoteker besar untuk belajar. Kata Nenek Zen. Ketika mendengar bahwa dia berasal dari keluarga Feng, Dev langsung menjadi marah. Kota Kaisar Rubah Baik kian ditempati oleh keluarga Feng. Sekarang dia bertemu seseorang dari keluarga Feng, Dev ingin segera menamparnya sampai mati. Sial, keluar. Dev melangkah maju dan langsung mengeluarkan Feng Xing. Apa yang akan kamu lakukan? Feng Xing berkata dengan gugup. Apakah keluarga Fengmu bergabung dengan Demon Ceiling Alliance dan menjadi anjing dari Demon Ceiling Alliance? Dan keluarga Fengmu telah menduduki kota Kaisar Rubah. Aku hanya ingin melampiaskannya padamu hari ini. Dev menatap Feng Xing dengan tajam dan berkata. Kamu berani. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Feng akan. Sebelum Feng Xing menyelesaikan kata-katanya, Dev menamparnya. Otak Feng Xing meledak dalam sekejap, dan dia tidak bisa mati lagi. Melihat pemandangan ini, semua apoteker tersentak. Orang ini, Dev, terlalu tegas dalam membunuh orang. Dia membunuh orang sebelum menyelesaikan kalimatnya. Master Sekte, orang-orang dari Sekte Tianzanfa ada di sini. Saat ini, Gu Tianchao berteriak di luar. Ketika Dev mendengar ini, dia memimpin semua orang keluar dari ruang bawah tanah dan melihat perahu spiritual mendekat dengan cepat di laut. Tepat setelah perahu roh mendekat, Mu Qiufeng dan semua orang dari Zantian Dazong melompat. Semua apoteker melihatnya dengan ekspresi serius. Banyak apoteker mulai merasa gugup. Bagaimanapun, kekuatan Tianzan Dazong tidak lemah. Murid-murid dari Sekte Penghancur Surga ini mengeluarkan semua aura mereka, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ada lusinan biksu di alam kesengsaraan dan alam Mahayana, dan semuanya mengetahui seni pembentukan, yang bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh apoteker ini. Terlebih lagi, Chen Wenliang dan yang lainnya baru saja mengalami pertempuran yang menghabiskan banyak energi. Beberapa apoteker sedikit gemetar, kali ini akan menjadi momen hidup dan mati. Apakah Anda bisa meninggalkan pulau hidup-hidup tergantung pada pertempuran ini? Meskipun apoteker memiliki keunggulan dalam jumlah, tidak ada cara untuk membandingkannya dengan murid Sekte Heaven Zanqing dalam hal efektivitas tempur. Jika bukan karena Dev dan orang-orang dari Sekte Liang Yi, Chen Wenliang dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Apoteker ini menaruh semua harapan mereka pada Dev dan orang-orang dari Sekte Liang Yi. Mu Qiufeng melihat banyak apoteker di pulau itu, dan dia tahu bahwa dia masih selangkah terlambat. Tolong perhatikan saya dan cobalah untuk tidak menyakiti ahli pengobatan itu. Mereka adalah kekayaan dari Sekte Penghancur Surga kita. Bunuh anak itu dan semua orang dari Sekte Liang Yi. Mu Qiufeng memerintahkan kepada banyak murid Sekte Fa Zantian. Dalam pandangan Mu Qiufeng, selama Dev dan orang-orang dari Sekte Liang Yi tersingkir, apoteker yang tersisa tidak akan menjadi masalah. Chen Wenliang memandang murid-murid pembunuh Tianzan Dazong di udara, dan berteriak, bersiaplah untuk perang, semuanya telan semua pilnya. Setiap apoteker mengeluarkan semua ramuan di tubuhnya dan menelannya.
Hanya dengan cara ini Anda dapat pulih secepat mungkin. Jika mereka benar-benar ditangkap oleh orang-orang dari Sekte Heaven Sanqing, semua pil di tubuh mereka akan dirampok, jadi sebaiknya mereka memakannya sendiri. Setelah apoteker ini menelan obat mujarab, aura mereka meningkat pesat. Mu Qiufeng sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya, hancurkan formasi. Banyak murid Sekte Heaven Sanqing semuanya menyerang formasi pertahanan pulau. Untuk sesaat, jalan itu menderu dan bumi bergetar. Pulau itu berguncang dari sisi ke sisi. Tuan, saya khawatir formasi pertahanan ini tidak akan bertahan lama. Gu Tianchao memandang Dev dan berkata, formasi pertahanan ini dibuat terlalu tergesa-gesa, tidak ada waktu sama sekali. Jika dia tinggal bersama Dev dan yang lainnya selama sebulan, Dev akan mampu mengatur formasi pertahanan ini agar tidak dapat ditembus. Dev melirik ke arah banyak apoteker yang sedang menelan pil dan memulihkan kekuatan mereka, lalu berkata, cobalah untuk menunda waktu sebanyak mungkin agar apoteker ini memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap. Bab 4260, jangan pernah berpikir untuk pergi. Gu Tianchao dan orang-orang dari Sekte Liang Yi sangat mendukung formasi pertahanan. Tapi jelas bahwa orang-orang dari Sekte Penghancur Surga ini juga bekerja keras, dan aura cahaya terus-menerus mengenai formasi. Boom! Akhirnya, setelah 1/4 jam, formasi pertahanan hancur berkeping-keping dan menghilang seketika. Tapi cukup bagus bahwa formasi pertahanan yang dikerahkan dengan tergesa-gesa dapat menahannya untuk waktu yang lama. Formasinya hancur, dan banyak murid dari Sekte Heaven Sanqing mulai menggunakan berbagai mantra, menuju ke arah Dev dan yang lainnya, dan serangkaian formasi kurungan menyelimuti Chen Wenliang dan yang lainnya. Mu Qiufeng ingin menangkap Chen Wenliang dan apoteker lainnya hidup-hidup. Rekan-rekan Tao, saatnya bertarung. Chen Wenliang berteriak keras dan mulai melawan. Untuk sesaat, guntur bergemuruh di pulau itu, bumi berguncang, dan berbagai mantra terus-menerus bertabrakan. Mu Qiufeng langsung menemui Dev. Tidak peduli apa identitas Dev, dia akan membunuh Dev terlebih dahulu. Bahkan jika Dev benar-benar dari dinasti Xiao, lalu kenapa? Karena semua orang sudah mati, tidak mungkin dia bisa memberitahu siapapun. Dev melihat Mu Qiufeng datang ke arahnya dan melompat. Dia tidak bisa mengikuti Mu Qiufeng untuk bertarung di pulau kecil ini, karena dia takut pulau itu tidak akan mampu menanggungnya. Tubuh Dev melayang di udara, dan gumpalan energi api mulai muncul di sekelilingnya, seperti ular spiritual, berenang di sekitar Dev. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan membungkus erat tubuh Dev, dan pedang pembunuh naga juga dipegang di tangannya. Menghadapi Mu Qiufeng, Dev tidak berani gegabah sedikit pun. Ketika Mu Qiufeng melihat ini, dia mengangkat tangannya dengan ragu-ragu dan melepaskan ledakan energi spiritual yang mengejutkan. Aura yang kaya ini seperti sambaran petir, langsung melintasi kehampaan dan bergegas menuju Dev. Gemuruh. Dengan ledakan, api di sekitar Dev tersebar ke segala arah, dan langit dipenuhi api, membuat seluruh langit jatuh ke lautan api. Namun, dengan sedikit gerakan telapak tangan Dev, energi api berkumpul ke arah Dev lagi, seperti ular api, mengelilingi Dev, terus berputar. Ketika Mu Qiufeng melihat ini, pupil matanya sedikit menyusut. Di belakang Dev, sesosok muncul samar-samar. Sosok ini persis sama dengan tubuh Dev, hanya saja tubuhnya dikelilingi oleh api. Tubuh Dev tumpang tindih dengan sosok itu, memancarkan kecemerlangan keabadian kuno. Ada suasana keabadian dari dalam keluar, seolah-olah yang abadi telah tiba. Pada saat ini, Dev melayang di udara, seperti makhluk abadi. Setiap tulang, setiap meridian, dan bahkan pembuluh darah di tubuh Dev terlihat samar-samar. Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tetapi sekarang dia merasa seperti dewa, dan dia tidak berani melihat langsung ke arahnya. Teknik macam apa ini? Bagaimana bisa memiliki aura seperti itu? Mu Qiufeng memandang Dev di depannya dan sangat terkejut. Pada saat ini, dia semakin yakin bahwa Dev adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar tertentu. Bahkan jika dia bukan pangeran dari dinasti Xiao, statusnya tentu tidak rendah. Semakin sering hal ini terjadi, semakin sedikit Mu Qiufeng yang bisa membiarkan Dev pergi hidup-hidup, jika tidak, Sekte Penghancur Surga mereka mungkin dalam bahaya kehancuran. Nak, aku tidak peduli apakah kamu adalah pangeran dinasti Xiao atau bukan, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Mata Mu Qiufeng sedikit menyipit, lalu dia bergegas menuju Dev. Kamu sendiri yang ingin menghentikanku. Mata Dev penuh dengan ketidakpedulian, badan api sejati sudah beroperasi, Dev ingin Mu Qiufeng merasakan kekuatan api sejati. Api tertinggi mungkin tidak mampu menangani Mu Qiufeng, tapi apa yang dimiliki Dev bukanlah api tertinggi. Terlebih lagi, dengan api sejati Dharmakaya, api pamungkas ini terus padam dan menyatu. Sekarang api pamungkas Dev bukanlah api yang terpisah. Melihat Mu Qiufeng bergegas ke arahnya, Dev mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Boom! Nyala api itu seperti banjir, membanjiri Mu Qiufeng. Bab 4261, Penyesalan Semut. Api ini berkobar dengan ganas, padat seperti hujan lebat. Orang ini benar-benar bermain api sejauh ini.
Mo Qiufeng terkejut. Dia tidak pernah mengira Dev bisa mengendalikan si Huo sedemikian rupa. Begitu dia mengambil tindakan, ternyata apinya berkobar. Mo Qiufeng menggumamkan kata-kata, dan tangannya langsung menggambar pola formasi di depannya. Kemudian, perisai formasi muncul di depan Mo Qiufeng. Sebagai pemimpin sekte penghancur surga, penguasaan formasi Mo Qiufeng sangat murni dan berguna. Nyala api yang melonjak terhalang oleh perisai. Dampaknya yang besar menyebabkan tubuh Mo Qiufeng mundur dengan cepat. Merusak. Mo Qiufeng berteriak keras, dan perisai formasi di depannya meledak seketika. Mengikuti api, semuanya tersebar ke seluruh langit dan menghilang tanpa jejak. Wah, kamu baru berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tapi kamu benar-benar bisa meledak dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari alam Mahayana. Kamu benar-benar jenius di antara para jenius. Jika sebelumnya, saya mungkin dengan hormat mengirim Anda pergi, tetapi sekarang, bahkan jika Anda memiliki kemampuan, Anda tidak akan pernah pergi. Setelah Mo Qiufeng selesai berbicara, semburan cahaya merah memenuhi matanya. Saat lampu merah menyala di mata Mo Qiufeng, laut di sekitar pulau mulai melonjak. Ombak bergulung, dan monster yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari laut dan melarikan diri satu demi satu. Saya melihat serangkaian formasi berkilau perlahan muncul dari kedalaman laut. Formasi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi lautan sejauh puluhan mil, menutupi seluruh pulau. Dev mengerutkan kening saat melihat ini. Formasi sebesar itu telah diatur sebelumnya entah berapa tahun. Ini seharusnya menjadi kartu truf dari Sekte Penghancur Surga, yang telah membentuk lingkaran sihir di kedalaman laut sejak awal. Melihat formasi yang tiba-tiba muncul, Chen Wenliang dan Gu Tianchao semuanya bingung. Para murid dari Sekte Penghancur Surga mengangkat bibir mereka, melepaskan diri dari pertempuran dalam sekejap, dan melompat ke udara. Saya melihat orang-orang dari Sekte Penghancur Surga menawarkan esensi darah mereka satu demi satu, yang langsung diserap oleh formasi. Segera, formasi dengan radius puluhan mil terbentuk, dan semua orang, termasuk orang-orang dari Sekte Fatianzan, terjebak dalam formasi tersebut. Namun, orang-orang dari Sekte Penghancur Surga ini tampaknya tidak takut. Sebaliknya, mereka semua sangat bersemangat. Awalnya, saya ingin menangkap apoteker itu hidup-hidup, tapi sepertinya Anda akan kalah dan melawan, jadi ayo mati. Ketika Mo Qiufeng melihat formasinya telah selesai, dia langsung menjadi bangga. Saat Mo Qiufeng melambaikan pola susunan dengan telapak tangannya, formasi mulai aktif. Di udara, di laut, dan bahkan di pulau kecil, tiba-tiba serangkaian cahaya spiritual memancar seperti bulu panah yang lebat. Wus! Ribuan aura menuju ke arah Chen Wenliang dan yang lainnya, masing-masing membawa aura yang menakutkan. Saat ini, Chen Wenliang dan yang lainnya benar-benar panik. Bagaimana mereka bisa menghindari aura yang begitu padat? Cepat dan pasang perisai pertahanan. Ketika Dev melihat ini, dia buru-buru berteriak kepada Gu Tianchao. Apoteker seperti Chen Wenliang tidak dapat menahan cahaya spiritual ini sama sekali, jadi mereka hanya dapat meminta Gu Tianchao dan orang-orang dari Sekte Liangyi untuk memasang perisai pertahanan untuk melawan. Gu Tianchao buru-buru memimpin orang-orang dari Sekte Liangyi untuk memasang perisai di sekitar semua orang untuk melawan cahaya spiritual. Saat sinar cahaya spiritual menghantam perisai, Gu Tianchao dan murid Sekte Liangyi lainnya semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan lama. Dev ingin pergi dan membantu, tetapi cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya juga menyerangnya. Hahaha, jangan sia-siakan usahamu. Formasi ini dibangun oleh para pemimpin Sekte Tianzan Fakami selama ribuan tahun. Kalian masih ingin melawan. Sayang sekali. Bahkan jika kalian berada di puncak alam Mahayana, kalian mungkin tidak dapat menahan serangan formasi ini. Mo Qiufeng tertawa dan berkata. Bersambung.